Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita masih dalam program Ayo Belajar di Rumah. Oke, anak-anak Indonesia, pelajar Indonesia yang saya banggakan, sebelum kita mempelajari, membahas materi kita pada hari ini, sedikit pesan mungkin yang bisa saya sampaikan untuk Anda, para pelajar Indonesia sekalian ya. Sebenarnya untuk menjadi pintar itu mudah. Ketika belajar, perhatian itu harus utama. Fokus kepada pembelajaran yang diberikan oleh guru-guru kita. Insya Allah, bila kita perhatian, ilmu yang disampaikan oleh guru kita itu akan tertransfer ya secara otomatis ke diri kita. Ya, insya Allah, kepintaran guru tadi akan tertular kepada kita. Jadi Anda sekalian ketika belajar, fokuslah kepada pembelajaran yang diberikan. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran, melanjut ya pelajaran yang lalu, karena sebelumnya kita sudah belajar tentang apakah itu bilangan bulat, lalu bagaimana penyelesaian operasi hitung bilangan bulat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung saja lihat pembelajaran kita pada hari ini. Come on. Baik, dalam suatu operasi hitung campuran, urutan pengerjaannya adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, tanda kurung. Ini artinya kerjakanlah terlebih dahulu tanpa memperhitungkan operasi apa yang terdapat dalam tanda kurung tersebut. Apakah dia penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian, selama dia dalam kurung itu harus dikerjakan terlebih dahulu ya. Nah, selanjutnya kita lihat kepada perkalian dan pembagian. Nah, operasi hitung ini ya sama kuat. Jika mereka terletak berselang-seling, maka kerjakan keduanya sekaligus. Tapi jika mereka terletak berurutan, maka kerjakan mulai dari yang paling kiri terlebih dahulu. Ya, dan yang ketiga, penjumlahan dan pengurangan. Tak beda dengan perkalian ya, operasi penjumlahan dan pengurangan ini sama kuat. Jadi aturan pengerjaannya sama dengan perkalian. Baik, kita coba berlatih dengan soal berikut. Di sini terlihat tidak ada tanda kurung ya, tapi yang harus kita perhatikan adalah tanda kali dan baginya. Nah, di sini tanda kali dan baginya nanti akan kita bantu dengan menggunakan tanda kurung seperti ini. Tram. Oke, seperti itu ya. Nah, kita turunkan 25-nya ya. Lalu kita tambah dengan 6 dikali 8 sama dengan 48 dikurang 36 dibagi 9 adalah 4. Nah, sudah dapat operasi hitung yang lebih sederhana, penjumlahan dan pengurangan. Dan yang di sebelah kiri kebetulan penjumlahan, kita buat seperti itu dulu. Nah, dalam kurung baru kita kurang dengan 4. Kita jumlahkan yang dalam kurung 73 dikurang dengan 4 sama dengan 69. Nah, baik, kita masuk kepada contoh soal yang kedua. Di sini terlihat ada tanda kurung yang ganda, tanda kurung yang double ya. Nah, Anda tidak perlu bingung bila menemui soal seperti ini. Memang kalau dilihat dari bentuk soalnya seperti wah, bagaimana nih? Nah, tapi sebenarnya justru ini malah membantu kita. Tanda kurung yang ada pada soal ini justru lebih memudahkan kita. Mengapa demikian? Karena kita lihat dari definisi awal tadi bahwa bila ada tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, kita turunkan dulu di sini angka 60-nya seperti ini ya. Lalu nanti kita akan mencari hasil dari tanda kurung yang pertama, yaitu 18 dikurang 24. Nah, kebetulan di sini pengurangnya lebih besar daripada yang dikurang.
Nah, kalau Anda ingat di pelajaran yang lalu kita sudah belajar operasi hitung bilangan bulat positif dan negatif. Nah, di sini kita bisa praktekkan kembali. Nah, tanda kurang di sini bisa berubah menjadi tambah dan 24-nya menjadi negatif. Nah, artinya apa nanti? Karena 24 angka terbesar, hasilnya sudah pasti negatif. Tinggal kita kurangkan saja 24 dikurang dengan 18, hasilnya negatif 6 ya. Lalu kita kali dengan ya negatif 9 ditambah dengan 4. Nah, di sini juga kita lihat ada penjumlahan bilangan negatif positif ya. Nah, angka terbesarnya adalah negatif 9. Nah, artinya apa? Nanti hasilnya sudah pasti negatif. Dan tinggal mengurangkan saja angka 9-nya dengan 4. Jadi hasil dari negatif 9 ditambah dengan 4 adalah berapa? Oke, hasilnya adalah negatif 5. Oke, benar sekali ya. Nah, di sini sudah kita dapati turunan dari soal yang di atas, 60 dibagi dengan negatif 6 dikali dengan negatif 5. Nah, di sini kita akan turunkan kembali untuk mencari hasilnya ya. 60-nya tetap nanti akan kita bagi. Nah, di sini negatif 6 dikali negatif 5. Nah, kita sudah mendapati rumus di pelajaran lalu, negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Dan tinggal mengalihkan angkanya saja. Jadi 6 kali 5 adalah 30. Sudah dapat ya kan? Nah, 60 dibagi 30. Berapa hasilnya? Ya, tinggal bagikan saja. 6 dibagi 3 itu hasilnya adalah berapa? 2. Oke ya. Demikian. Saya rasa cukup mudah sekali untuk bisa kita pahami ya. Semoga Anda bisa memahaminya juga. Nah, demikian pembelajaran kita untuk kali ini. Semoga apa yang sudah kita bahas tadi bermanfaat untuk kalian, dan harapan saya walaupun hanya 2 contoh soal yang kita bahas pada hari ini, kalian bisa berlatih mengerjakan soal-soal yang lain yang sejenis yang berhubungan dengan operasi hitung campuran. Oke, semoga kalian tetap semangat untuk belajar. Jangan pernah takut dengan pelajaran matematika, karena sesungguhnya matematika itu sangat menyenangkan. Oke, ingat 3 kunci keberhasilan. Yang pertama, ya, dengarkan nasihat orang tua, belajar dengan giat, dan jangan lupa berdoa. Oke, sampai ketemu lagi di pembelajaran kita selanjutnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.